Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini. Jangan sampai kita berbuat perbuatan yang haram. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sisa umur kita ini, gunakan yang sebaik-baiknya. Tinggalkan semua yang haram. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man 'ata wattaqa, yang artinya barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ini, gunakan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan kebaikan, banyak beramal. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, jalan menuju kesengsaraan. Kalau orang itu kikir, tidak mau beramal, tidak mau berbuat baik, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membersihkan hartanya dengan zakat, dengan sedekah, dengan amal-amal soleh, ini rugi. Jadi kita ini mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan sisa umur kita ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam mengejar akhirat. Kita ini sering lalai. Kadang-kadang kalau urusan dunia kita berlomba-lomba, tapi kalau akhirat kadang-kadang kita santai-santai saja. Padahal akhirat ini yang abadi, akhirat ini yang kekal, dunia ini yang sementara, dunia ini yang akan kita tinggalkan. Banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena untuk mendapatkan dunia ini. Karena ingin merebut kekayaan, pangkat, jabatan, sehingga dia menghalalkan segala cara. Dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang keji. Alangkah ruginya. Dunia ini sebentar. Setelah dia dapatkan kekayaan, setelah itu dia akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Ingat, orang kaya ini sebentar di dunia ini.
Orang kaya ini sebentar, punya pangkat sebentar, punya jabatan sebentar. Setelah itu mati. Dan mati ini tidak ada yang tahu. Walaupun dia masih muda. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengambil, mati. Jadi hati-hati. Kita ini mumpung masih diberi kesempatan hidup. Orang miskin juga sebentar di dunia ini, tidak lama kok. Tidak lama, sebentar lagi akan pindah. Justru yang di dalam kuburan ini yang lama. Sampai hari kiamat. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun di dalam kuburan. Di dunia ini sebentar. Kita di dunia ini tidak lama. Paling berapa tahun di dunia ini. Maka dari itu gunakan waktu sisa hidup kita ini untuk kebaikan-kebaikan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah kita masih diberi tangan. Sehingga bisa mengulurkan tangan kita, memberi orang miskin. Masih bisa digerakkan tangan kita ini. Masih bisa diberi kemampuan kaki kita untuk berjalan ke masjid, datang untuk sholat, untuk sujud, untuk ruku. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang sudah tidak diberi kemampuan untuk menggerakkan tangannya saja sulit. Ada yang menggerakkan tangannya saja sakit. Ada yang melangkahkan kakinya sakit, pedih. Mau menggerakkan badannya sakit, pedih. Ini baru keadaan di dunia. Penyakit-penyakit di dunia saja manusia ini tidak kuat, nggak mampu, berat. Sengsara di dunia saja sulit. Sakit di dunia saja sulit, berat. Apalagi di akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Di dalam kubur yang lama waktunya sampai menunggu hari kiamat datang. Kalau kita tidak betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Hidup yang singkat ini jangan diisi dengan kemaksiatan. Gunakan HP untuk kebaikan. Gunakan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tangan, kaki, mata, semua anggota tubuh kita ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, menghirup udara, sehingga datang ke masjid masih bisa, rukuk masih bisa, sujud masih bisa. Ada orang-orang yang sudah tidak mampu dia datang ke masjid. Ada yang ngamar di rumah sakit, berat. Sakit di dunia saja sulit. Ada yang tidak bisa bangun, di atas kasur terus. Mau sholat sambil ngeleset, sambil tidur. Coba kita renungkan. Kita ini yang masih diberi kesempatan hidup, gunakan yang sebaik-baiknya. Anggota tubuh kita ini gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perbuatan anggota badan kita ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Hindari semua yang haram kalau kita kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perjudian online. Sekarang ini di dalam rumah bisa. Judi online itu bisa. Ngeri, ini akhir zaman. Orang berbuat maksiat dengan HP, tontonan-tontonan yang haram, bisa di dalam rumah bisa. Ngeri, ini akhir zaman. Banyak perbuatan-perbuatan haram yang sangat mudah dikerjakan. Ini jangan sampai. Kita harus berusaha menghindari barang-barang yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita ini gunakan yang bermanfaat, telinga gunakan yang bermanfaat, anggota badan kita gunakan untuk ibadah, untuk mencari keridhaan Allah yang besar. Waktu, sisa waktu kita ini gunakan yang sebaik-baiknya. Ingat, 1 tahun itu cuma 365 hari. Kalau 100 tahun kita hidup, berarti kita hidup di bumi ini cuma 36.500 hari. 365 kali 100. 1 tahun kan 365 hari. Dikalikan 100 tahun misalnya.
Kita hidup cuma 36.500 hari. Masih sempat berbuat zalim, masih sempat korupsi, masih sempat mencuri. Allah, padahal hidup hanya beberapa hari. Sudah dinanti dengan ajal, sudah ditunggu dengan kematian, sudah ditunggu dengan kain kafan, sudah ditunggu dengan kayu-kayu pohon. Pohon sudah tumbuh, pohon yang buat kayu untuk bungkus di dalam kubur itu, pohonnya mungkin sudah tumbuh. Orangnya mungkin masih korupsi, masih berbuat zalim. Kotak kayu yang dibuat atau pring biasanya di desa, kalau orang meninggal dunia kan ditutup dengan pring atau kayu. Mungkin kayunya sudah tumbuh, pringnya sudah tumbuh, orangnya masih berbuat zalim. Allah, ngeri. Hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita lalai. Gunakan waktu hidup kita ini yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Jangankan yang haram, yang tidak bermanfaat saja tinggalkan. Yang kurang manfaatnya tinggalkan. Yang kira-kira mendatangkan dosa dihindari. Sebelum berbuat, usahakan dihindari. Yang kira-kira tidak bermanfaat dihindari. Karena singkat hidup ini. Singkat. Cuma beberapa hari kalau dihitung. Ngeri. Ngeri. Hampir setiap hari kita mendengar orang-orang yang meninggal dunia. Orang-orang yang meninggal dunia. Alangkah ruginya kalau kita tidak membawa amal yang banyak. Alangkah ruginya kalau kita ini tidak bersiap-siap. Tidak banyak-banyak melakukan amal soleh. Orang yang sudah masuk surga saja ada yang menyesal. Kalau tahu saya di dunia dulu, saya perbanyak zikir saya supaya surganya lebih indah dari surga yang sudah dia dapatkan. Jadi ada orang-orang yang sudah masuk surga pun menyesal. Karena apa? Karena banyak waktu-waktu kosong di dunia tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usahakan kita perhatikan sisa hidup kita, waktu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Berpuasa sunnah ini penting sekali, berpuasa sunnah. Kalau umat Islam ini menjalankan akidah dengan yang sebenar-benarnya, puasa sunnah dikerjakan, insya Allah obat dokter itu tidak berlaku, insya Allah sehat. Kalau kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sehat. Puasa diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah membuat kita bahagia, membuat kita sehat, menghindari perzinahan, menghindari perjudian, menghindari perbuatan dolim. Ini semua berakibat bikin pikiran tegang, bikin penyakit, cari penyakit. Jadi orang yang berbuat yang haram ini mendatangkan penyakit. Dari pikiran akhirnya gelisah, bingung, sedih, sumpek, akhirnya penyakit. Jadi kalau kita betul-betul mengerjakan ajaran Allah dan Rasulnya ini, insya Allah sehat. Sehat. Insya Allah kita betul-betul sehat. Jasmani dan rohani, tenang. Dan kita merasakan lezatnya iman. Kalau kita mengerjakan betul-betul syariat Nabi Muhammad SAW. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allah